Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita melewati cobaan? Teman-teman sekalian, saya coba berikan beberapa kiat. Yang pertama, Allah mengatakan dalam Al-Quran, katakanlah, kami tidak akan ditimpa kecuali dengan apa yang sudah Allah catatkan buat kami. Memang Allah takdirkan di detik ini, di waktu ini sedang ada cobaan seperti itu. Tetapi ini harus dikemas dengan ayat yang lain, yaitu fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Jadi saya yakin Anda masih banyak memiliki kemudahan. Seperti misalnya Anda masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Saya ingin berbagi sebuah kisah seseorang yang sangat susah hidupnya. Saking susahnya sampai dia bilang, saya cuma hidup dari pendapatan harian saya. Dia bilang, suatu waktu saya keluar ingin mencari rizki, tapi pada hari itu betul-betul tidak ada sumber rizki. Dia bilang, bahkan sampai saya tidak pulang ke rumah hingga selepas isya lebih. Karena istri saya sama anak saya sudah menunggu, kemudian saya pun pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, disambutlah oleh anak dan istri. Dengan harapan, selain menemui saya, mereka juga berharap ada makanan dan minuman seperti biasa. Tapi istri melihat di tangan saya sama sekali tidak ada bekal apa-apa. Lalu saya pun duduk, kemudian diberikan air putih, lalu dia bertanya, apa hari ini nggak ada yang bisa kita makan? Lalu saya jawab, maaf, sama sekali saya nggak dapat memasukkan. Saya tidak tahu harus mencari di mana lagi. Lalu kata istrinya, terus apakah kita harus tidur dalam kondisi kelaparan? Saya sama anak sama sekali belum makan dari pagi. Maka kata dia, baik, izinkan saya istirahat sejenak, setelahnya saya akan keluar cari rezeki lagi. Mudah-mudahan malam ini Allah berikan kepada kita. Kata istrinya, baiklah kalau begitu. Subhanallah. Tanpa mengenal letih, laki-laki soleh ini keluar untuk cari rezeki lagi. Padahal sudah tengah malam. Zaman dulu belum ada lampu seperti sekarang. Dikelilingi suasana gelap, dia pun berjalan tanpa tahu mau kemana. Jalan sambil terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku belum makan seharian, anak istriku juga belum makan. Berikanlah kami rezeki. Sambil berjalan, tiba-tiba dia melihat sebuah masjid yang tidak jauh dari rumahnya. Gelap, nggak ada lampu. Zaman dulu orang pakai sumbu, pakai minyak. Dinyalakanlah itu sama dia. Sangat redup penerangannya. Kemudian dia berwudu, lalu sholat. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Selesai sholat, dia berdoa meminta kepada Allah supaya dimudahkan rizki dan dikeluarkan dari masalah kemiskinan ini. Setelah itu, subhanallah, terjadi pada malam itu penguasa di wilayah itu gelisah nggak bisa tidur dan seperti orang ketakutan akan meninggal dunia. Hatinya terdorong untuk bersedekah. Maka ia mengambil beberapa kantong isinya emas, lalu dibawanya. Kemudian dia bilang, ya Allah, hatiku sangat gelisah, aku takut meninggal. Sementara aku masih belum memiliki bekal yang cukup bertemu denganmu. Maka izinkanlah hambamu ini bersedekah di jalanmu. Dia bawa banyak karung-karung kecil, bungkusan emas semuanya. Dia naik kuda, lalu dia berkata, ya Allah, aku minta petunjuk kepadamu. Aku tidak akan memegang tali kekangan kudaku ini. Aku biarkan jalan tanpa komandoku. Lalu subhanallah, kudanya berhenti di masjid yang ada orang tengah kesusahan tadi. Raja itu terheran-heran. Kenapa kudanya masuk di halaman masjid ini? Dia bilang, kenapa saya dibawa ke masjid ini? Kemudian dirinya masuk. Lantas dirinya mendengar seperti ada suara orang berbicara. Dia coba dekati suara itu. Ternyata ada orang yang sedang berdoa. Ya orang miskin tadi. Orang miskin itu tengah berucap, ya Allah, mudahkanlah rezeki saya. Sudah seharian saya sama anak istri tidak makan. Berikanlah kami rezeki.
Saya tidak tahu harus kemana lagi. Saya mohon kepadamu. Ia merengek-rengek pada Allah. Nah, raja ini dengar. Maka raja itu menyapa si orang miskin ini. Setelah salam dijawab salam, si raja ini bilang, saya tadi dengar keluhanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan saya bawa beberapa kantong uang emas. Saya akan berikan kepadamu sebagai sedekah. Saya tadi gelisah, ingin sekali keluar dan bersedekah. Lalu Allah tunjukkan saya ke masjid ini. Mungkin engkaulah yang Allah maksudkan. Saya berharap apapun yang kau butuhkan, datanglah ke istanaku setiap saat. Saya yakin Allah yang menggerakkan saya bertemu denganmu. Subhanallah, keimanan orang miskin ini luar biasa. Apa yang dia bilang? Wahai Tuhan, kalau seandainya saya pun masih punya kebutuhan selain apa yang Anda akan berikan kepada saya ini, maka saya tidak akan datang minta kepada Anda. Tapi saya akan minta kepada Allah yang telah mengirim Anda datang kepada saya. Jadi saudara-saudaraku, butuh kesabaran untuk melalui cobaan rizki yang seret. Dan selalu yakinlah Allah tidak akan membuat kita susah. Allah tidak ingin itu. Tapi memang cobaan tengah menghampiri Anda. Bukan hanya Anda sendiri yang mengalami cobaan. Semua orang punya cobaan masing-masing. Maka jangan pernah putus asa, hadapi dengan kesabaran, terus berusaha dan berdoa. Serta yakinlah Allah yang memberi cobaan, maka Allah lah yang akan memberikan pertolongan. Sekian, jika apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, silakan simpan dan share video ini ke keluarga dan ke teman-teman, saudara-saudara semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.